Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Semarang Tawang. Saya akan bepergian menuju Lamongan dengan KA Ambarawa Express. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lihat suasana stasiun Semarang Tawang di hari terakhir Ramadan 2025. Beginilah interiornya. Sudah ada ornamen khas Idul Fitri dan di kiri ada boarding pass manual. Sedangkan di kanan ada boarding pass face recognition. Dan di sebelahnya ada tempat bermain anak. Lalu ada juga ornamen Lawang Sewu. Nah teman-teman, ini dia tiketnya Ambarawa Express kelas ekonomi premium gerbong 9 seat 16 AB. Nah teman-teman, mari kita masuk melalui face recognition. Cukup scan wajah, jadi tidak perlu cetak tiket dan menunjukkan kartu identitas. Dan suasana di peron sangat ramai ya teman-teman. Nah teman-teman, pukul 11.44 masuk di jalur 2 KA Kedung Sepur, relasi stasiun Ngerombo menuju stasiun Semarang Poncol. Sekarang menggunakan gerbong ekonomi 106 seat, terdiri dari 2 gerbong penumpang dan 1 gerbong pembangkit. Nah teman-teman, pukul 11.47 masuk di jalur 1 KA Ambarawa Express, relasi stasiun Semarang Poncol menuju stasiun Surabaya Pasar Turi, menggunakan Idle KA Kertajaya yang menggunakan gerbong ekonomi premium, terdiri dari 14 gerbong penumpang, 1 gerbong restorasi, dan 1 gerbong pembangkit. Nah teman-teman, mari kita masuk ke gerbong kita dan kita dapat kursi maju. Nah teman-teman, pukul 11.50 kita diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Ngerombo, daerah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kita bisa lihat interior dari KA Ambarawa Express ini. Nanti akan saya deskripsikan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk batas kecepatan KA Ambarawa Express di GPK 2025 adalah 100 km per jam di semua petak ya. Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan melintas stasiun Berumbung, Demak,
Jawa Tengah. Di sini ada rangkaian Argo Gendut bekas KAABA atau Argo Bomanggrek yang sangat mewah pada zamannya. Dan di sini juga ada percabangan. Jika ke kiri arah Surabaya, dan jika ke kanan ke arah Solo. Nah teman-teman, mari kita review toilet KA Marwah Express. Di sebelah kanan ada toilet wanita menggunakan kursi toilet duduk. Di sebelah kiri ada toilet pria juga menggunakan toilet duduk. Mari kita kunci dahulu, kita review. Di sini ada toilet duduk, ada wastafel, ada cermin, ada sabun, ada tempat sampah, ada tisu, ada semprotan air, dan flush yang berfungsi dengan baik. Nah teman-teman, mari kita review gerbong restorasi KA Marwah Express. Jadi gerbong restorasi ini juga sebagai gerbong pembangkit, karena jumlah gerbong KA Marwah Express ini sangat banyak, yaitu 14 gerbong penumpang, maka dibutuhkan 2 gerbong pembangkit. Nah teman-teman, beginilah interiornya dari kereta kereta makan ini, menggunakan kursi ala bar, masih model lama ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kalian ingin membeli makanan dan minuman tapi ingin tetap di kursi, maka akan ada pramugara dan pramugari yang berkeliling menjajakannya, atau bisa juga pesan di aplikasi KAI Akses dan bayar dengan non tunai. Nah teman-teman, saat lagi kita akan melewati, ini dia teman-teman, rel yang sempat ambles karena banjir atau luapan sungai Tuntang, yang sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewati baik dari kedua arah walau dengan kecepatan terbatas. Semoga tidak ada lagi kejadian ini teman-teman, sehingga perjalanan menjadi aman dan nyaman. Selamat sampai tujuan.
dia teman-teman, jembatan Sungai Tuntang. Disinilah luapan sungai tersebut, dan sampai ke lokasi yang tadi ya. Sungguh luar biasa memang luapan sungainya. Nah teman-teman, mari kita review fasilitasnya. Di sini ada kursi yang empuk, ada armrest, ada jendela dan tirai, ada tempat gantungan, ada meja kecil, ada tempat charger hanya untuk handphone, laptop, power bank, dan tablet, ada bagasi kecil dan tempat sampah kertas, ada lampu penerangan menggunakan mode malam ya teman-teman. Dan ada TV untuk hiburan. Nah teman-teman, pukul 12:40 kita tiba di stasiun Ngrombo, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, pukul 13:08 kita tiba di stasiun Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah, dan cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, pukul 13:41 kita tiba di stasiun Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, pukul 14:03 kita tiba di stasiun Cepu, Blora, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, pukul 14:54 kita tiba di stasiun Bojonegoro, Jawa Timur. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, pukul 15:16 kita tiba di stasiun Babat, Lamongan, Jawa Timur. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini, dan ini sudah masuk ke Daob 8 Surabaya. Sedangkan stasiun Bojonegoro masih masuk daerah Daob 4 Semarang.
Nah teman-teman, sesuai GBK 2025, KA Merawa Express disusul di stasiun Babat ini oleh KA Argo Bromo Anggrek, dan sinyal di jalur 3 sudah berwarna hijau. Berarti tidak lama lagi KA Argo Bromo Anggrek akan melintas, yang merupakan Raja Pantura, yang saat ini hanya berhenti di stasiun Cirebon, Semarang Tawang, dan terakhir Surabaya Pasar Turi. Ini teman-teman, sesaat lagi Raja Pantura akan melintas. Jadi waktu tempuh dari Jakarta menuju Surabaya 8 jam. Nah teman-teman, sekarang kita berdampingan dengan jalur Pantura lintas Lamongan Surabaya. Lalu ada satu lagi petak yang berdampingan dengan jalur Pantura, yaitu antara stasiun Tegal sampai stasiun Brebes ya teman-teman. Di situ juga relnya berdampingan dengan jalur Pantura. Nah teman-teman, pukul 15:55 kita tiba di stasiun Lamongan, Jawa Timur. Dan inilah stasiun pemberhentian kita. Beberapa hari jadi Wong Jatim ya teman-teman. Dan jika kalian ingin turun di stasiun Lamongan dari arah barat, sebaiknya pilih gerbong belakang agar tidak jauh dari pintu keluar. Sedangkan dari arah timur, sebaiknya pilih gerbong depan agar tidak jauh juga dari pintu keluar. Inilah stasiun Lamongan, kota pecel, baik pecel lele maupun pecel ayam. Dan cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini ya teman-teman. Oh, saya baru ya, kalau kereta makan atau restorasinya itu masih menggunakan kaca tipe lama yang digeser ke atas sehingga angin bisa masuk ke dalam gerbong. Sungguh langka ya teman-teman. Misalnya sudah diganti dengan jendela full kaca, tapi ini masih tidak diganti. Sungguh pengalaman yang menarik ya teman-teman.